satu hal yang pasti itu ya behaviornya candlestick, dia Oke. ngapain aja. Ini kan harga sudah beraksi, makanya disebut price action di sini. Iya. Harga sudah beraksi, yang perlu kita lakukan apa? Bereaksi terhadap Oke. aksi harga itu. Kayak gitu aja. Bagus sekali ya statementnya. Hai para trader, ketemu lagi bareng saya di channel YouTube saya. Kali ini saya mau membahas tentang strategi trading. Karena udah lama banget saya nggak buat konten video mengenai trading ya. Jadi kali ini saya akan khusus membahas mengenai strategi trading, naked trading namanya. Apa itu naked trading? Ini bukan trading tanpa busana ya gitu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi naked trading ini adalah trading tanpa menggunakan indikator apapun, alias hanya menggunakan chart saja. Dan kali ini saya udah ditemani oleh seorang pakar dari naked trading, ya kita bisa sebut dengan naked trader. Langsung saja kita kenalan dengan Tito Febriano. Hai Tito, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik ya, sehat. Di saat pandemi begini, mudah-mudahan sehat ya. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Nah, Tito, udah berapa lama sih kamu terjun di dunia trading? Saya trading dari 2010. 2010. Awal pertama kali mengenal 10 tahun ya? tentang forex, tentang futures, dengan bursa berjangka ini itu macam-macam 2010. Ya, dia udah menekuni dunia trading itu udah cukup lama, jadi kita udah kenal lama banget gitu. Dan awal terjun itu ke dunia trading, apa udah langsung fokus ke strategi naked trading, atau awalnya nih kan biasa nih seorang trader pemula gitu kan, pasti dia mencoba berbagai macam teknik trading nih. Iya, pasti. Teknik trading Pasti. menggunakan teknikal lah ataupun indikator ABCD kan banyak banget nih trader-trader di luar sana yang mereka punya teknik-teknik sendiri. Nah, kalau Tito sendiri, apakah dari awalnya udah fokus ke naked trading atau ada teknik lain nih yang akhirnya memutuskan untuk ya udah saya fokus di naked trading aja, dan apa yang menjadi pertimbangannya? Jadi ya awalnya seperti biasa lah, semua indikator dipasang sampai chart nggak kelihatan sama sekali. Biasanya gitu ya. Untuk kalian pasti juga ada yang seperti itu. Sampai chart itu apa itu yang sampai nggak kelihatan angka-angkanya gitu. Semua dengan Ichimoku, dengan awan-awannya udah ketutup lah macam-macam. Iya. Belum lagi yang RSI, yang indikator bawahnya yang bukan yang pada chartnya itu. Betul. Jadi chart semakin kecil nggak kelihatan. Jadi malah bukannya membuat keputusan tahu untuk buy atau sell, malah bikin bingung ya jadinya. Orang bilangnya, udah kan makin banyak indikator, kan banyak indikasi. Makin pusing gitu kan, bukan kelihatan kayak expert gitu ya, jadinya malah tambah bingung untuk memutuskan. Karena dengan itu karena nyoba-nyoba ini sebenarnya harusnya nggak sebanyak ini memang. Harusnya bisa lebih sedikit. Terus awal sampai saya di posisi hanya menggunakan moving average dan Bollinger Band. Oke, hanya dua itu aja. Awalnya sampai parabolic SAR juga masih. Terus kayaknya SAR ini malah dia sering bikin, karena kan delay-nya itu kan semuanya lagging indikator. Indikator rata-rata seperti itu. Itu dia bisa ke band dulu, entah itu upper band atau lower band, baru paraboliknya keluar, atau mungkin sebaliknya. Jadi, ini harus saya pakai salah satu. Jadi paraboliknya dibuang aja karena cuma titik-titik kan. Iya. Itu kan juga bisa nandain volume juga sebenarnya di parabolik. Jadi, karena cuma Bollinger Band sama moving average itu selama-lama semakin ke sini. Ya seperti yang sudah dibicarakan di awal tadi kan, akhirnya lama-lama kalau naked, kalau chartnya telanjang, kita lebih jelas ngelihat chart itu mau ngapain, behaviornya mau gimana, arahnya mau membentuk pola apa aja, mau mengindikasikan arah kemana, malah justru ya itu mengindikasikan kita mau kemana. Jadi ya nggak perlu lagi indikator kalau saya. Lebih clear ya untuk melihat pergerakan harga, lebih clear kalau tanpa indikator, jadi seperti itu. Iya, walaupun banyak orang yang benar-benar loh ada pakar dengan moving average, dengan exponential moving average, atau dia punya kombinasi 2 atau 3 MA gitu, atau IMA. Ya, itu ranahnya dia gitu. Kalau saya mungkin karena saya nggak ngerti jadi kesini aja. Jadi udah karena udah ketemu formula yang
tepat gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi nyaman. Udah nyaman, jadi udah melihat hasilnya seperti apa, ya udah dijalani aja terus kan seperti itu. Betul. Jadi memang sih setiap trader dia pasti harus selalu trial error terhadap teknik yang dia punya kan. Misalkan saya menggunakan teknik moving average ya, saya harus gunakan itu terus secara konsisten, continue gitu kan, sehingga saya menemukan bahwa oh ya udah saya cocok nih pakai MA gitu, ataupun trader lain misalkan yang hanya fundamental aja misalkan itu bisa. Jadi kembali lagi sih semua pada kalian sama para trader harus memang benar-benar trial error, yang mana yang kiranya nanti cocok buat kalian ya pasti akan berbeda cara pandangnya nanti dengan saya yang misalkan menggunakan MA atau Tito hanya menggunakan strategi naked trading ini aja. Betul. Dan ini kan biasanya orang bilang naked trading biasanya untuk trader yang pro, katanya sih begitu, karena melihat hanya bisa melihat chart aja udah bisa menentukan bahwa oh ini nih harga akan naik atau harga turun tanpa ada indikator. Nah, semudah itu nggak sih, atau kenapa sih strategi ini layak untuk ya saya mau coba nih untuk naked trading gitu kan, selama ini saya pakai MA gitu misalkan, saya mau coba nih strategi naked trading, kenapa sih harus kalau misalnya dibilang ini untuk yang pro, sama aja kayak waktu pertama kali kita belajar indikator bawaannya di MT4. Itu situ tau lah ada moving average, ada yang umum ya, Bollinger Band, ada parabolic SAR, RSI, apa lagi? Ada alligator, ada stokastik gitu kan, Ichimoku, banyak banget ya, ada ratusan indikator yang ada di MetaTrader. Sama aja dengan kalau misalnya bilang, oh kalau naked trade kan berarti pro. Orang yang awam melihat Anda trading pakai 1 M aja, itu sudah dianggap pro. Iya benar. Karena dia ini ada tambahan ya. Iya benar. Untuk mengetahui trennya ya, berarti bagus. Sama aja dengan kalau lihat candlestick gini-gini strukturnya seperti ini ya sama aja. Jadi sebenarnya sama aja, cuman mindset kita mungkin terbiasa dengan kalau pasang indikator itu orang baru belajar, kalau nggak pasang indikator itu sudah pro. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Iya. Biasanya sih seperti itu, ngelihat ada orang punya indikator custom aja misalkan kita lihat, wow keren nih gitu kan. Coba dong, saya mau coba nih, mau tes nih hasilnya bagus nggak. Jadi biasanya juga seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya strategi ini mudah ya menurut Tito, dan kalau saya dengar sih untuk trading ini ya strateginya kan hanya melihat dari candle pattern ataupun chart pattern gitu kan dalam setiap membaca pergerakan harganya. Ini tanpa menggunakan indikator alat bantu loh, gitu, betul ya? Lebih tepatnya saya menggunakan satu indikator. Oke. Indikatornya ya candlestick. Iya, karena candlestick merupakan ya indikator itu sendiri gitu indikator pergerakan harga yang sedang disepakati atau sedang fluktuasi di market, misalnya seperti ada candlesticknya untuk mungkin di komoditi jagung misalnya, atau di komoditi minyak, itu sama aja di harga sekarang berapa, candlestick akan mencatat kemarin di berapa atau minggu lalu di berapa, atau bahkan dalam sampai menit, sampai yang kecil-kecil itu. Jadi ya berarti kan ada harga, ada histori yang tercatat fluktuasinya, akhirnya itu bisa mengindikasikan oh ini harga ternyata dari bulan lalu ke bulan sekarang kok turun terus, berarti kan indikasinya adalah sedang downtrend harga produk tersebut. Nah, itu kan sudah menjadi indikator. Kita tahu, oh sedang downtrend, jadi kita tunggu kesempatannya untuk sell, kita cari untuk sell, entah itu tunggu pullback-nya atau ternyata akan ada reversal dengan mungkin ada isu-isu di kalau komoditas kan lebih banyak ke fundamental, ke perusahaan dan juga fundamental ke yang perihal kondisi perekonomian dunia gitu. Nggak cuma perusahaan-perusahaan tertentu, terutama di perusahaan yang terkait langsung dengan produk tersebut gitu. Berarti ini juga cukup akurat ya, karena kita kan hanya melihat dari bentuk candle-nya aja. Karena kan candle sendiri itu mewakili pergerakan harga yang terjadi sekarang ataupun di masa lalu. Kadang kalau orang trading menggunakan indikator, biasanya kan kebanyakan orang fokusnya ke indikatornya. Benar nggak sih? Bukan ke chart-nya atau ke candle-nya. Wah, indikatornya nih naik nih gitu kan, buy. Padahal bisa aja
lag ya, ataupun fake gitu kan bisa terjadi. Jadi memang sih kalau dilihat untuk pola candle ataupun chartnya itu sendiri, memang itu akan lebih tingkat akurasinya mungkin akan lebih tinggi seperti itu ya. Bisa bukan lebih tinggi, tapi akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Misalnya kayak ini jadinya komparasi ya ke moving average, cross misalnya, crossnya moving average, dua moving average. Mereka akan cross setelah ada susunan candle yang sudah terbentuk, struktur, baru mereka cross, baru menentukan ini reversal misalnya. Sedangkan kalau di candlestick kita tarik garis lurus dengan crossnya moving average itu akan biasnya kemana-mana. Nah, terus nanti ada akhirnya pendapat lain yang bilang, saat moving average sudah cross, bukan berarti garis lurusnya, tapi kita tunggu pullbacknya dulu. Nah itu nanti akhirnya pullback itu sebenarnya ngelihat dia ke level-level di candlestick di mana ada struktur-strukturnya, ada area supply demand, ada support resistance. Jadi berarti moving average-nya itu bergerak setelah ada candle. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, candlestick itu indikator bagi indikator itu keluar. Kebalik ya. Gimana kok Bollinger Band bisa bikin upper band atau lower band, atau gimana kok parabolic SAR bisa muncul titiknya? Karena ada candle. Berarti candle itu indikatornya untuk parabolic SAR. Benar. Gimana mau parabolic SAR muncul titiknya nih? Di atas, di bawah, di tengah, di dalam satu kesatuannya itu? Nggak tahu, tunggu candle keluar. Candle keluar baru dia ada. Iya, biasanya kan begitu. Indikatornya baru akan keluar. Contohnya kayak tadi parabolik. Setelah itu candlenya muncul. Setelah candlenya ada. Jadi sia-sia kalau saya ngelihat parabolik SAR atau apapun itu indikatornya, dia sedang membuat pola apa atau sedang mau kemana. Jadi itu malah buang-buang energi. Lebih baik dari awal sudah fokus ke candlestick. Kalau saya gitu. Ya mungkin ada yang berpendapat lain, itu karena udah kebiasaan. Tekniknya beda mungkin. Ya kalau saya, daripada saya buang-buang energi, lebih baik langsung aja ini candle-nya ini mau ngapain? Candle mau bikin struktur apa aja? Apa ada yang bisa dilihat dari situ, macam-macam gitu. Ya ini sih kembali lagi ke masing-masing para trader ya. Jadi betul. Yang mana nyamannya untuk trading digunakan, yang mana kalian sudah terbiasa dengan itu, ya udah lakukan. Karena ada juga nih yang biasanya, saya udah terbiasa nih bertahun-tahun pakai MA gitu kan, dan tingkat akurasi ataupun hasil yang saya dapatkan profitable, ya udah nggak apa-apa, teruskan aja. Jangan lantas kalian untuk coba ini, coba itu, coba ini. Kan itu harus butuh waktu lagi untuk menyesuaikan dengan diri kalian masing-masing, gitu ya. Bahkan ada orang yang biasa pemain-pemain lama ya, yang zaman belum ada internet, pemain kawakan itu, dia hanya melihat di koran, kemarin harga high di mana, low di mana, open di mana, close di mana. Oh ya, hari ini kayak gimana? Dan dia bisa ambil keputusan. Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu gitu. Iya. Zaman dulu yang belum ada internet tuh bukan internet, artinya belum ada chat, belum ada platformnya. Jadi kita hanya ada juga yang trader dari routers ya kalau nggak salah dulu. Dari routers. Ya, kita hanya tahu kemarin di harga berapa, open, high, low, close-nya, hanya berdasarkan ada yang cukup 2 hari, ada yang ngelihat 1 minggu sudah dari situ. Cuman data-data angka-angka tanpa chart. Ada yang mereka harus menggambar chartnya dulu. Jadi secara manual bikin di rumah, bikin di buku gambar gitu. Oh, close open di sini. Udah tunggu besok kayak gimana. Akhirnya sampai terjadi chart yang buatan sendiri. Itu harta karun itu. Iya, benar. Kerja keras kan. Gambar-gambar kayak gitu nggak mudah gitu kan. Tapi betul. Sekarang kan udah ada alat bantu gitu. Dan dari situ kan kita bisa lihat ya pada dasarnya tanpa indikator sebenarnya. Kalau melihat ke situ ya ke masa lalu ya, jadi flashback ke dulu lagi, kita sebenarnya dari dulu tanpa indikator pun kita sudah bisa membaca ini arah pergerakan harga ini akan kemana next-nya gitu. Jadi hanya melihat dari histori harga masa lalu aja kita udah tahu bahwa ini nih dari bulan lalu nih trennya udah mulai naik nih, harganya udah semakin tinggi. Kita punya catatan-catatan tersendiri seperti itu. Jadi tanpa melihat lagi chartnya, karena belum ada chart zaman itu gitu ya, belum ada indikator bahkan gitu. Jadi kita hanya melihat histori harga aja, kita udah bisa menentukan
oh nih harga nih akan reversal kah, atau kita bisa lihat hanya range aja kita bisa tahu ya. Range sebulan nih udah sekian, range seminggu sekian. Ya kita semua pasti punya catatan gitu kan. Jadi kita bisa mungkin baca chartnya ada di perusahaan-perusahaan besar atau tidak semua. Ya, di perusahaan-perusahaan yang menyimpan datanya itu, cuman nggak dipublish secara worldwide ya itu. Ya hanya nggak banyak perusahaan sih ya gitu kan. Sekarang kan kita semua bisa tahu ya siapapun kita bisa asal sudah ada koneksi internet ya semua udah bisa tahu bahwa oh ini harga naik harga turun kayak gitu. Jadi memang naked trading ini memang sama sekali nggak perlu pakai indikator tambahan. Atau misalkan yang baru nih belajar nih yang pingin mendalami naked trading dan dia udah biasanya menggunakan misalkan parabolik atau Bollinger, boleh satu nggak sih gitu kan tambahan untuk misalkan untuk beralih kan dia perlu waktu tuh. Artinya dia akan menyesuaikan dengan chartnya ataupun indikatornya, pasti perlahan dia nggak akan langsung balik ke naked trading gitu. Dia akan perlu waktu. Perlu nggak sih untuk satu aja contoh indikator? Perlu, tapi mindsetnya perlu dirubah. Di switch sedikit untuk indikator itu barang bagus, bukan barang nggak berguna. Dia berguna untuk kita ngelihat apa yang terjadi di masa lalu, untuk data yang tercatat tuh seperti apa aja. Jadi yang paling kelihatan itu sebenarnya Bollinger Band. Itu kita secara visual itu bisa ngelihat pipanya. Itu ada di range-nya gitu ya. Seperti apa? Oh, dia habis turun lalu naik macam-macam. Itu Bollinger Band sangat kelihatan. Kalau moving average mungkin ada orang yang melihat garis kecil, kalau ditebelin malah nggak kelihatan candle-nya. Jadi serba salah. Ada banyak moving average gitu ya. Iya, kalau Bollinger Band itu jadi indikator itu bagus untuk kita ngelihat apa yang sudah terjadi di satu pair. Nggak harus pair. Chart apapun itu, saham atau pair atau komoditi. Jadi itu kita hanya ngelihat seperti ini ya. Kalau harga seperti ini, Bollinger Band-nya seperti ini. Jadi kembali lagi kayak itu cuman sebagai catatan sejarah secara matematis. Kalau untuk keputusan itu dilupakan dulu. Jadi kalau misalnya mau latihan untuk benar-benar mau ngilangin karena mungkin kebiasaan pakai Bollinger atau MA. Kalau yang di bawah-bawah itu saya nggak apa sih namanya, yang untuk melihat overbought, stokastik ya. Itu dilihat juga. Ternyata di masa lalu candle seperti ini, itu bisa untuk belajar, untuk pengalaman. Benar. Tapi untuk ngambil keputusan, fokus hanya di chartnya aja. Di market tidak ada overbought dan oversold. Jadi fokus pada apa yang terjadi, di behaviornya seperti apa. Ya, kita hanya bereaksi aja terhadap harga. Iya, biasanya kita memang kalau hanya di market kita nggak bisa tahu bahwa ini overbought, ini oversold ya. Biasanya indikator kan, wah ini udah overbought banget nih gitu kan. Udah saatnya kita untuk ambil sell gitu. Padahal naik lagi gitu kan. Ambil nafas istilahnya kan, ambil nafas buat siap-siap naik lagi gitu. Itu yang sering secara matematis saja. Secara matematis ini sedang overbought. Tapi secara realitanya di luar sana ada orang yang duitnya nggak punya over. Benar. Jadi dia yang menjadi salah satu katalis penggerak harga gitu. Jadi yang orang bilang bahwa ini sudah overbought, dia nge-buy lagi gitu kan, jadi ngangkat lagi harganya suka-suka dia gitu kan. Seperti itu. Oke. Baik, berarti kan dia memang harus untuk move dia ke fokus ke naked trading ya pelan-pelan seperti itulah ya. Sama dan mindsetnya. Nah, ini kan juga berarti kalau tanpa indikator kita bisa lihat apa sih yang fokusnya yang digunakan untuk naked trading ini? Apakah hanya melihat support resisten aja kita udah cukup atau tambahan lainnya gitu? Ini masih nawar-nawar nih ceritanya. Masih nawar. Sama halnya kayak indikator ya. Apakah cukup kita dengan satu moving average? Jelas enggak, karena kalau satu moving average itu hanya cukup ngelihat tren. Kalau dengan dua moving average itu kita bisa melihat indikasi ada swing high swing low di mana, ada perubahan-perubahan di mana, dan itu dengan ketepatan periodenya kalau tepat itu bisa benar dapat swing high swing low, kalau enggak mungkin meleset beberapa hari atau maju beberapa hari. Itu sama aja, jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi nggak cuma moving average, nggak cuma garis, tapi ada cross. Kalau sudah cross, apa yang perlu dilihat, warik-warikannya gimana. Sama kayak di candle.
support resisten itu dilihat mana yang nembus. Bukan berarti ada support lalu harga datang ke support langsung ini saatnya baik. Nggak gitu. Biasanya kejebaknya di situ sih. Iya. Wah ini support nih, buy nih gitu kan. Ternyata bukan gitu. Itu makanan empuk buat dia. Yang bagi yang sering rugi tuh mungkin kayak gitu ya. Itu apa ya? Market maker atau big player itu kan ada yang market maker, ada yang enggak juga. Pokoknya big player itu mereka yang punya harga dengan mereka melakukan pesanan-pesanan harga yang besar, dan mereka tuh nggak bisa langsung menggelontorkan segitu. Walaupun mereka bisa, tapi mungkin ada yang nggak bisa. Mungkin mereka bayar aku butuh 1.000 barang, tapi sellernya cuma punya 800, berarti 200 masih pending. Tunggu nanti ada lagi. Nah, di tempat-tempat kayak gitu akan ada makanya harga fluktuasi kan. Jadi apa ya namanya? Kalau bicara soal apakah hanya candle, hanya support resisten, supply demand-nya juga dilihat. Ngelihat kondisi ya perdagangan kan ada supply, ada demand, dan di situ pasti ada reaksi-reaksi harganya, juga ada struktur yang tercipta dari harga yang sudah datang ke support kayak gimana, bentuk struktur apa, apakah dia breakout, apakah dia ada double bottom, double top, kalau mungkin resisten, terus apakah itu juga kemarinnya ada supply area, apa ada demand area, itu jadi bahan pertimbangan juga. Itu jadi tidak cuma satu hal, tapi yang jelas satu hal yang pasti itu ya behaviornya candlestick, dia ngapain aja. Ini kan harga sudah beraksi, makanya disebut price action di sini. Harga sudah beraksi, yang perlu kita lakukan apa? Bereaksi terhadap aksi harga itu. Kayak gitu aja. Bagus sekali ya statementnya. Nah, berarti ini kan selain support resisten, supply demand, fundamental ngaruh nggak sih ke strategi ini? Nah, fundamental itu kalau misalnya ya esensinya fundamental itu kan kita ngelihat data-data perusahaan. Di suatu perusahaan itu gimana? Apakah dia sahamnya bagus, apakah sahamnya anjlok, dividennya gimana tahunannya, atau ada apa yang terjadi di situ isu-isunya. Tapi akhirnya ada juga yang lebih luas secara ekonomi suatu negara secara global, atau dengan ada kejadian-kejadian alam atau pemilu, apapun itu, kejadian politik, sosial, ekonomi. Tapi sekarang ini ya? Kayak sekarang ini ya, pandemi ini. Pandemi, kemudian juga pemilu Amerika. Iya gitu kan? Iya. Jadi semua itu akan ngaruh di pergerakan harga, itu sudah pasti. Tapi apakah fundamental itu menjadi keputusan juga? Enggak, karena kalau buat saya, kita jangan ngambil keputusan saat harga, saat news akan rilis. Nah, kembali lagi, yang saya pakai hanya news. Saya nggak baca data perusahaan, saya nggak nyari nggak nyari tahu detailnya detail. Ini ada apa yang terjadi di Meksiko, apa yang terjadi di Amerika. Hanya ngeliat aja hari ini ada high impact-nya dia apa aja. Atau enggak gitu kan. Jadi yang ada di jam berapa. Misalnya nih high impact nanti malam. Terus saya ngelihat sekarang di chart. Di chart ada struktur apa? Apa yang bisa dilihat? Misalnya dia downtrend. Sudah down banget ya, sedangkan breakout-nya tinggi. Nah, biasanya news itu menjadi katalisator harga untuk jemput dulu yang di atas untuk lanjut turun. Jadi dia news yang harusnya kok bisa dibilang harga tuh harusnya ke sana tuh masih lama. Tapi karena ada news di boost dia. Di boost lebih cepat. Iya. Berarti itu juga perlu diperhatikan ya. Itu data-data yang high impact. Jadi bisa istilahnya berpengaruh cukup kuat lah juga dengan pola chart sendiri. Supaya juga untuk mengingatkan kita, ini nanti ada high impact, jangan open posisi dulu. Atau misalnya nih sudah ada open posisi, nanti ada high impact loh, perhatiin lagi. Apa yang harus dilakukan kan gitu, antisipasinya seperti apa. Misalnya sudah kandung buy, terus akan ada news, kita punya target di atas, tapi ternyata kok masih lama, apalagi indikasi newsnya misalnya berlawan arah dengan posisi kita, malah jadi jatuh, mending cut di situ aja, toh sudah profit. Mau nanti gimana tuh setelah newsnya jelas,
news itu jatuhnya untung-untungan kalau trading saat news. Jadi kalau misalnya kita ada posisi dan ada news, saat itu dia boostingnya naik, enak ya tadi buy. Tapi kalau yang enggak, kan kasihan. Iya, kadang respon pasar terhadap rilis data itu kan bisa dibilang tidak sesuai. Seringkali seperti itu. Berita itu kan munculnya belakangan. Iya. Jadi yang munculnya duluan itu candlestick. Dia udah ngasih sinyal. Dia sudah ngasih kondisi duluan, nanti baru mungkin beritanya nyusul ke belakang. Misalnya kayak non-farm payroll. Data-data rilis keuangan itu kan dirilisnya setelah 1 hari itu atau dalam beberapa minggu mereka sudah ada yang kerja, ada yang usul. Oh ternyata kita tahu sekian persen pengangguran, sekian persen orang-orang yang terima gaji. Udah bocor duluan gitu ya maksudnya? Tapi di candle, iya. Udah bocor duluan juga, makanya candle juga bergerak. Makanya sering dilihat kalau NFP itu saat hari itu misalnya kecenderungannya naik, lalu tiba-tiba di sore itu turun, itu biasanya lanjutannya naik. Biasanya gitu. Cuman kan, ya apa-apa yang terjadi di market kita nggak tahu. Kita nggak ada yang bisa tahu, kita cuma bisa bereaksi sama harga saat itu juga. Ya, berarti ya hal seperti itu yang harus kita perhatikan juga. Jangan kita lantas menyepelekan lah, ini ada high impact. Toh analisa saya mengatakan ini harga akan naik, ternyata berlawanan arah. Jadi memang setiap trading apapun itu tekniknya, antisipasi untuk pembatasan resiko itu penting banget. Ya, itu harus digaris bawahi. Ada stop loss. Ada mungkin yang tadi saat mau news ternyata dia masih di tengah-tengah kondisinya yang contoh yang tadi. Apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Kalau saya nggak mikir apa-apa, pilihannya cuma 2. Cut saat itu juga karena mungkin profitnya sudah lumayan, atau udah biarin aja karena ada stop loss di bawah. Kalaupun kena stop loss, memang itu bagian dari rencana. Yang harus sudah direncanakan, yang sudah diplanningkan di awal, sudah. Betul. Kalaupun kena, ya kita harus legowo gitu istilahnya ya. Jadi nggak ada yang perlu disesali ketika posisi yang kita ambil itu mengenai stop loss karena itu sudah terplanning. Kecuali kita nggak ada planning apa-apa ya wajar kita harus istilahnya marah lah atau apa gitu kan. Tapi kalau sudah kita buat planning gitu dan harga berbalik arah kena stop loss kita, ya udah kita harus ikhlaskan itu dan next kita akan lebih fresh dan lebih clear lagi untuk kita menganalisa seperti itu ya. Kemudian untuk ini dari sisi time frame nih, analisa ini bisa ditunjukkan nggak sih? Boleh. Ininya seperti apa polanya, kemudian time frame yang paling cocok itu di time frame berapa sih? Soalnya kan tiap tradernya ada yang scalper, kemudian ada yang dia tradingnya long term gitu kan. Apakah semua tingkat akurasinya sama gitu kan? Misalkan nih si scalper nih pakai time frame misalkan 5 menit, 15 menit, sama nih tingkat akurasinya tinggi dengan yang si trading yang long term gitu kan. Jadi apakah harus si scalper ini harus berubah haluan nih untuk trading long gitu kan atau sebaliknya gitu? Jadi di naked chart ini, di naked trade ini, kan tekniknya satu, hanya melihat reaksi dari harga kan, aksi dari harga dan behavior gimana, strukturnya gimana. Jadi kalau ditanya akurasi si scalper dengan positional trader, sama aja akurasinya. Jadi si scalper mungkin dalam satu trade dia punya akurasi 70%, si potensial juga 70%. Cuman kan dia mungkin holdnya berapa bulan, tapi ya sama aja jatuhnya. Karena apa? Karena di sini sekecil apapun itu time frame-nya, tetap resiko persentase resikonya sama. Masih ada. Gitu. Jadi ya misalnya nih kayak di sini. Oke, jadi misalnya dari daily ya. Daily ini pakai MT4. Itu sendiri biasanya pakai time frame berapa? Time frame dari beragam kah atau misalkan hanya fokus 15 beragam menit? Tapi kecenderungannya H4 sampai M1. Nah, ini saya ngasih tahu di daily-nya dulu, misalnya dalam beberapa bulan apa yang terjadi gitu. Sideways dalam beberapa minggu. Ya, itu lebih enak pakai ini aja deh.
pakai trading view. Saya kalau analisa pakai trading view, posisinya di MT4. Di sana daily ya. Nah, kayak di sini kan untuk positional trader yang dilihat ini. Kalau saya nggak bisa nunggu lama-lama. Jadi bosenan gitu ya. Iya. Untuk ngeliatnya H4. Jadi H4, di H4. Tapi untuk entry-nya time frame yang lebih kecil. Entry-nya ke dalam lagi. Ke entry time frame yang lebih kecil. Jadi misalnya nih anggap aja di sini sudah ada struktur yang tercipta. Oke. Terus nah ini dua ini. Dan sudah ada harga yang ke situ. Jadi saat masih di sini, let's say masih di sini ya. Jadi harga dia gagal untuk bikin higher daripada ini, dia malah break di sini, dan dia break out, kira bikin area di sini. Ya, dan di atas juga lebih kecil. Nah, kita lihat reaksi saat harga nyentuh sini. Ternyata momentum media untuk kesini kencang kan? Iya. Jadi harusnya sell, tapi karena ini momentum untuk kuat, harus hati-hati. Kita tunggu untuk konfirmasi candle selanjutnya. Ternyata yang lain-lainnya nggak ada yang untuk masuk ke sell, kecuali ini. Sell, oke. Ini sudah ada satu. Tapi ini kondisinya dia momentumnya bagus banget untuk naik, dan candle berikutnya itu malah doji. Ini bikin keputusan jadi oke, nggak sell untuk kali ini. Berarti pola dari candlestick itu kita harus tahu betul nggak sih? Bentuk-bentuk candlestick? Nggak harus hafal. Nggak harus hafal. Saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak hafal. Bentuk candlestick kan banyak banget gitu kan, banyak banget. Yang saya pakai cuman ada kayak falling wedge, ada doji itu pastilah gitu ya. Itu candle kan. Iya. Kalau chart pattern ada chart patternnya. Double bottom, ada double top. Iya. Apa yang pokoknya kalau descending triangle ataupun ascending triangle. Descending atau ascending kayak gitu. Kalau saya sih yang jelas-jelas ngelewatin suatu level harga. Ini ada level harga di sini. Ini sebenarnya level support yang kuat. Nah, di sini ya. Support become resisten gitu jadinya. Ya, akhirnya supportnya dijebol, dan ini sebenarnya menjadi level yang kuat untuk resisten, untuk pemantulan kembali. Ini ya. Seharusnya. First time back lah kalau kita bilang gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang ini ternyata supportnya kuat, karena untuk benar-benar ada konfirmasi untuk turun itu nggak ada. Jadi masih pemantulan. Ini hitungannya masih mantul ke atas. Nah, akhirnya kembali ke yang tadi. Akhirnya ini harga ditemui dengan candle yang momentumnya bagus. Dia kembali, tapi kemudian candle berikutnya turun. Dia gapnya ke bawah walaupun ini candlenya bull, tapi dia punya tekanan bear. Punya tekanan. Jadi ini bearish pressure di sini. Itu bearish pressure. Ini juga bearish pressure. Ini bearish candle. Ya, dia satu di sini sampai akhirnya baru bisa turun. Ini dulu dia nggak bingung. Nah, saat sudah ada kayak gini, sudah ada momentum-momentum yang jelas, baru bisa untuk sell. Sellnya biasanya ada orang yang dia akan bangga kalau sellnya benar-benar di pucuk, jadi benar-benar sell di sini misalnya. Best price lah. Best price. Tapi nggak semua orang bisa dapat best price, ya kan? Itu hoki saya. Hoki banget gitu. Jadi saya lebih baik nunggu konfirmasi. Bisa dilakukan best price dengan cara pending order. Ya, misalnya ini kan best price-nya bisa pending order buy. Stop loss-nya di bawah ini. Tapi nyatanya kena stop loss. Nah, kalau mau instant order untuk best price itu untung-untungan, tapi lebih baik kita nggak pernah tahu masalahnya. Nunggu konfirmasi candle. Misalnya konfirmasi sudah ada banyak nih rejection di atas, banyak rejection untuk naik. Ini juga indikasi yang bagus. Walaupun dia bentuknya sudah
high low, higher low, dia bikin seperti itu. Ya. Cuman ingat sebelumnya ada level juga yang kuat. Nah di situ akhirnya saya bisa melakukan setelah candle ini tutup, nah ini bisa stop lossnya di atas struktur yang sudah tercipta di sini. Ini kan struktur yang tadi. Lalu paling nggak 1:2. 1:2. Ya, 1:2. Itu selalu gunakan 1:2. 1:2 atau 1:3 gitu. Misalnya 1:3 ya segini, sekitar segini. Kalau 1:3 masih nunggu. Kalau 1:2 sudah langsung done. Sudah TP tadi ya. Sudah done. Berarti nggak perlu nunggu dapetin best price karena susah banget gitu untuk kita tahu bahwa ini lo benar-benar best price-nya. Ternyata masih naik lagi gitu kan? Iya, dan nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir terlambat. Iya, nggak usah khawatir terlambat. Dan yang penting itu sudah terkonfirmasi. Dan jangan takut dianggap nggak keren. Ada yang bilang, kamu nggak keren. Wah, sialnya di bawah nih, di bawah dari aku gitu biasanya kan. Orang kan jadi, jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut ketinggalan. Yang penting itu sudah confirm bahwa itu areanya turun ya. Harga pasti akan turun dan kita akan langsung taking profit gitu. Jadi nggak usah takut bahwa ketinggalan nih, masih berani ngejar atau enggak kan gitu. Asalkan sudah terkonfirmasi dengan pola candle-nya ya udah kita berani langsung ambil keputusan gitu. Memang ini bosan jadinya karena kita nunggu lagi. Misalnya ternyata harga sudah datang ke sebuah level, terus nggak ada konfirmasi yang diinginkan, ya udah nunggu lagi. Atau malah bahkan sudah nunggu, ternyata benar harga bergerak sesuai harapan tapi tanpa konfirmasi. Bisa jadi seperti itu. Toh juga kita nggak open posisi, nggak ada rugi, nggak ada untung, nggak masalah. Trading itu harus sabar gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Jadi jangan lantas bahwa hari ini nggak ada trading, maksain deh akhirnya. Masalahnya mindset yang sering ada, yang saya sayangkan adalah